Pagi hari ini saya akan sharing dengan saudara sebuah pengajaran kebenaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul perjalanan kehidupan dari Yusuf. Pagi ini saya mau sampaikan satu prinsip yang sangat penting dalam kehidupan setiap saudara dan saya. Satu prinsip ini adalah satu kunci, satu penentu dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa menerima banyak dari Tuhan? Bagaimana kalau kita mau menerima yang banyak dari Tuhan? Itu kita belajar dari prinsip kisah perjalanan kehidupan Yusuf. Jadi maksud saya lewat kisah kehidupan Yusuf kita bisa lihat, kita bisa belajar satu penentu, satu kunci. Berapa banyak yang kita bisa terima dari Tuhan? Berapa banyak yang kita mau dapatkan terima dari Tuhan. Nah, kita bisa belajar itu, kita bisa lihat dari kehidupan Yusuf. Dia melepas, dia menerima. Nah, itu maksud saya. Kunci penentunya adalah Yusuf mau melepaskan, maka dia menerima sesuatu yang double porsi dari Tuhan. Mari kita belajar dari kisah perjalanan kehidupan Yusuf dari mulai pasal 37 ayat yang ketiga, saudara ya. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara kita akan baca ayat ini. Keluarkan suaramu. Terdengar bergema ini firman Allah di rumah saudara masing-masing ya. Baca, jangan diam saudara ya. Keluarkan suara saudara. 1, 2, dan 3. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Kita sama-sama tahu bahwa kisah perjalanan kehidupan Yusuf itu penuh liku-liku, penuh perjuangan, penuh penderitaan, penuh dengan tantangan. Dan kita tahu kisah perjalanan kehidupan Yusuf itu dari mulai di rumah ayahnya sampai jadi budak, sampai masuk penjara, sampai kemudian dia jadi orang kedua setelah Raja Fir'aun. Jadi raja muda, jadi perdana menteri, punya power, punya kuasa di tanah Mesir. Itu kurang lebih sebuah kisah perjalanan kehidupan Yusuf. Sebelum dia menjadi orang hebat, pejabat yang hebat di tanah Mesir. Saya ulangi, kisah perjalanan kehidupan Yusuf itu dimulainya di rumah bapaknya, Israel atau Yakub. Mari kita lihat saudara ya. Di ayat ini di Kejadian pasal 37 ayat ketiga, saya baca ulang sekali lagi saja ya. Israel atau Yakub itu pribadi yang sama, orang yang sama, lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab dikatakan Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Pantesan disayang-sayang, lebih sayang Yusuf dari semua kakaknya yang lain. Dan ia dikatakan apa? Menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Kisah perjalanan kehidupan Yusuf dimulai di sini. Si ayah yaitu Yakub lebih mencintai yang namanya Yusuf. Saudara, sosok Yusuf itu ketika pertama kali namanya dicatat di Alkitab, pribadi Yusuf ketika namanya muncul di permukaan ditulis Alkitab, sosok Yusuf ini adalah pribadi yang sangat diistimewakan oleh ayahnya. Sampai ayahnya menyediakan atau membuatkan jubah yang maha indah buat anaknya Yusuf. Saudara, saya kasih tahu sama saudara, ada satu benda, ada satu barang, atau ada satu ikon dalam kehidupan Yusuf yang selalu dikaitkan sama kisah kehidupan Yusuf. Itulah jubahnya Yusuf yang diberikan oleh bapaknya. Jubah itu dikatakan dalam Kejadian 37 ayat yang ketiga disebut jubah yang maha indah. Saya pernah sampaikan dalam ibadah hari Minggu mungkin berapa lama yang lalu. Jubah maha indah ini dalam terjemahan bahasa Ibraninya itu disalin dengan kata ketonet pasim. Artinya apa? Kalau kita cuma pakai terjemahan bahasa Indonesia, jubah maha indah, ya jubah itu indah, mahal harganya, dari sutraka dan sebagainya.
Tetapi kalau kita tarik artinya dari terjemahan aslinya bahasa Ibrani, ketonit pasim, ternyata jubah yang maha indah itu adalah jubah yang panjang bentuknya, jubah yang warna-warni warnanya, dan ternyata ini jubah yang maha indah bukan cuma indah, ini jubah kerajaan, jubahnya para pembesar, jubahnya para bangsawan, jubahnya orang-orang elit, bukan jubah orang sembarangan. Nah, si Bapak Yakub itu kasih jubah anaknya, itu jubah para pembesar, bukan jubah sembarangan, jubah yang mahal gitu, jubah yang spesial. Jadi lihat gambar ini, saya mau terangkan. Pertama kali nama Yusuf muncul di permukaan di catatan Alkitab, Yusuf itu adalah satu sosok pribadi yang di-VIP-kan oleh ayahnya. Kehidupan Yusuf perjalanannya itu dipersiapkan oleh ayahnya dengan jubah yang maha indah. Jadi kisah perjalanan kehidupan Yusuf kita mulai dari sini. Dari rumah ayahnya dia dikasih jubah yang sangat indah. Dimanja-manja, disayang-sayang, anak yang di-VIP-kan, dispesialkan. Dan saya ulang, kisah hidup Yusuf tidak bisa dilepaskan dari sebuah ikon yang Yusuf punya. Itulah jubah yang maha indah, ketonit pasim. Mari sekarang saya tunjukkan sama saudara. Mari saya ajak sama-sama sekarang kita mulai touring saudara ya. Ikutilah proses touring perjalanan dari tahapan-tahapan kisah kehidupan Yusuf dengan ketonit pasimnya, jubah yang maha indah yang dimiliki oleh Yusuf. Apa yang terjadi? Pasti Yusuf kayak kita. Kalau kita memiliki sesuatu yang membanggakan, jubah yang maha indah ini, ya namanya Yusuf juga manusia. Dia pamer sama kakak-kakaknya. Dia tunjukin, lihat ini jubahku dari bapak sangat bagus. Apa yang terjadi dengan tahapan perjalanan kehidupan Yusuf dengan ketonit pasimnya? Lihat ayat yang ke-23 dalam Kejadian pasal 37. Kita baca ayat ini. Saya baca ayat 23, lalu 24-nya sama-sama kita baca saudara ya. Ayat 23 dikatakan begini, baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, niat hatinya pamer, ini loh jubahku, jubah maha indah. Bukan jubah biasa loh kak. Ini jubah para pembesar. Ini jubah para raja, orang-orang elit. Aku punya jubah itu. Dia pamerin sama kakaknya. Apa yang terjadi? Lihat tahapan ini. Mereka pun yang terjadi ini. Bukan memuji, tapi menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah. Jubah maha indah yang dipakainya itu. Ayo 24 sama-sama kita membaca 2 dan 3. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Perhatikan di ayat 23 kata ini. Ketika Yusuf pamerin jubah ketonit pasimnya, dia pamerkan jubah raja pembesar kepada kakak-kakaknya. Apa yang terjadi? Mereka pun kakak-kakaknya dikatakan apa? Menanggalkan jubah Yusuf yang maha indah itu. Ditanggalkan paksa, dicopot paksa, ditarik paksa. Itu yang terjadi dalam proses tahapan perjalanan hidup yang nomor 1. Atau saya terangkan lewat sebuah statement tulisan, lewat visual supaya ada gampang menangkap. Apa yang terjadi dengan jubah maha indah Yusuf yang dipakaikan ayahnya kepada Yusuf, yang dipamerkan kepada kakak-kakaknya? Tahapan yang pertama nomor 1 prosesnya adalah kakak-kakaknya menanggalkan secara paksa dan merampas jubah Yusuf itu. Ditanggalkan. Tadi kita sudah baca itu di ayat 23. Ditanggalkan paksa. Yang saya kasih kata kunci, dibanggakan sama Yusuf. Karena memang jubah, percaya begini, setiap kata, kalimat, benda apapun, angka apapun, semua yang dicatat, ditulis dalam Alkitab, itu tidak ada kata kebetulan. Semua yang dicatat Alkitab itu pasti punya arti, pasti ada maksudnya. Termasuk ketonit pasim, jubah yang dikasih sama ayahnya. Itu ada arti rohaninya, ada maksudnya. Buat kita, jubah ini artinya apa?
Selalu saya katakan, baca perjanjian lama harus pakai kacamata perjanjian baru. Kita lihat berkatnya, kita tarik untuk kita apa. Jubah ini bicara apa? Jubah Maha Indah Ketonel Pasim. Ini bicara kebanggaan. Bicara pride, harga diri. Jubah ini bicara apa buat kita? Ini bicara tentang kemuliaan. Ini bicara sesuatu yang tinggi, kebanggaan. Hari itu yang Yusuf banggakan sebagai harga dirinya diambil paksa, dirampas paksa sama kakak-kakaknya. Pasti Yusuf kayak kita. Oh, kita akan pertahankan kebanggaan kita. Kalau kita punya harga diri, kita nggak akan pernah rela harga diri kita diinjek sama orang. Kita akan melawan. Saya yakin Yusuf akan pertahankan tuh jubahnya. Namanya harga diri kita pertahankan. Kita punya harga diri rumah tangga diinjak orang. Oh, kita pertahankan. Itu dirampas sama kakaknya, ditarik paksa. Saya tambah lagi. Jubah juga bicara tentang sesuatu yang kita mau. Sesuatu yang kita sukai, atau bicara impian kita, atau rencana planning kita. Saya tambah, jubah bukan cuma bicara kemuliaan, harga diri, pride, kebanggaan, kehormatan, peninggian. Itu dipertahankan, dibanggakan sama Yusuf. Tapi juga jubah ini juga bicara tentang sesuatu yang kita suka. Mimpi kita, kerinduan kita, harapan kita, planning rencana kita. Kenapa saya katakan jubah ini bicara mimpi? Sebab setelah Yusuf mendapatkan jubah maha indah dari ayahnya, Anda ikuti pembacaan di Alkitab, Yusuf kemudian dikasih mimpi sama Tuhan. Yusuf mendapatkan sebuah vision dari Tuhan tentang masa depannya. Itu yang ditulis Alkitab. Makanya saya sengaja tambah berdasarkan ayat Alkitab bahwa jubah ini bukan cuma bicara pride, harga diri, kebanggaan. Jubah ini juga bicara mimpinya Yusuf, harapannya Yusuf, rencana planningnya Yusuf yang dia impi-impikan. Sebab setelah dia pakai jubah maha indah, Tuhan kasih mimpi kepada dia, kasih vision bahwa Yusuf akan jadi orang hebat, jadi orang yang punya kekuasaan, jadi orang yang terhormat, dikasih mimpi. Kalau nanti Anda punya kesempatan di rumah baca dalam Alkitab, apa mimpinya Yusuf? 2 perkara. Yang pertama, dia lihat dia sama kakak-kakaknya semuanya, 10 kakaknya, dia lagi ngikat berkas gandum. Tiba-tiba kata Alkitab, berkas gandumnya Yusuf tegak berdiri, lalu berkas kakak-kakaknya mengelilingi berkasnya, dia sujud menyembah kepada dia. Dia cerita sama kakaknya mimpi itu. Ngamuk kakaknya, marah kakaknya, makanya dimasukin ke dalam sumur. Cerita lagi Yusuf mimpi kedua, tambah marah kan kakaknya. Aku melihat ada matahari, bulan sama 11 bintang. Dan bulan, matahari 11 bintang itu memberi hormat menyembah kepadaku. Kamu mimpi apa? Ayah, ibu juga nyembah sama kamu. Aku juga nyembah sama kamu. Marah kakaknya. Gara-gara 2 mimpi yang didapatkan dari Tuhan diceritakan sama kakak-kakak saudara semuanya. Kita tahu bukan cuma jubah maha indah itu ditarik, dirampas. Yusuf dimasukkan dalam sumur. Coba saya keterangan lewat gambar. Jubah maha indah Yusuf dirampas secara paksa. Kemudian Yusuf dibuang, dilempar, dimasukkan ke dalam sumur. Apa maksud dari cerita ini? Bagian tahap pertama ini. Keadaannya Yusuf total berubah 180 derajat. Kebanggaannya dia dirampas. Sekaligus mimpinya dari Tuhan. Jadi orang terhormat, jadi orang hebat. Itu dia sudah mimpikan itu. Dia udah harapkan, oh aku dapat mimpi dari Tuhan jadi orang yang luar biasa. Tapi kenyataannya begitu masuk dalam sumur, dirampas itu jubah. Keadaan Yusuf berubah total 180 derajat. Sepertinya mimpi dari Tuhan itu hilang semua. Harapannya hilang semua. Hal pertama saya mau bilang sama saudara, saya tidak tahu kondisi saudara saat ini. Mungkin ada sesuatu yang saudara harapkan baik, tapi ternyata berubah total jadi nggak baik. Sepertinya diambil, dirampas dari kehidupan kita. Itu bisa kesehatan. Kita berharap tubuh kita sehat,
udah jaga makan, sudah pola hidup sehat, sudah olahraga, iya kan? Tapi ternyata kesehatan kita seperti dirampas, tiba-tiba kita jatuh sakit. Ada sesuatu yang kita harapkan baik, itu dirampas, termasuk bisnis, ekonomi, keuangan, pekerjaan. Kita harap semuanya jalan bagus. Anda kerja berharap omsetnya nanti akhir tahun, akhir bulan itu bagus. Ada job besar di depan mata, tinggal melangkah ngambil, tiba-tiba ada yang rampas dari saudara. Secara paksa diambil dari saudara. Tentu nggak rela, rasanya kecewa. Yusuf pasti nggak rela. Itu kebanggaannya kalau dia dapat itu. Harga dirinya itu, tapi ditarik paksa. Bahkan dimasukkan dalam sumur yang namanya itu berubah total ya, 180 derajat. Yang tadinya dia bermimpi kehormatan, sekarang dia berada di titik yang paling rendah, paling hina. Berharap tinggi hidupnya, sekarang di titik yang paling bawah, nol, dimasukkan dalam sumur, bahkan jadi budak kemudian. Bukan kehormatan, bukan peninggian, bukan yang baik, yang buruk dia alami. 180 derajat berubah total. Mimpinya berubah total, dapatnya kehormatan, dapatnya peninggian. Justru dia berada di titik yang paling rendah hari itu, berubah total, dirampas paksa. Tentu menyakitkan, sangat menyakitkan. Rugi itu menyakitkan loh. Kita berharap, wah untung besar, dapat job besar. Nggak taunya tiba-tiba ada kompetitor lebih besar, rampas dari saudara. Atau Anda ditipu sama orang lain. Oh itu menyakitkan. Nggak rela rasanya ada sesuatu yang dirampas, lepas dari kita. Itu harapan kita, itu mimpi kita, itu kehormatan, pride kita. Langsung harga diri kita habis di depan banyak orang. Kadang-kadang dalam tanda kutip, tahapan perjalanan kehidupan Yusuf yang pertama, itu bisa kita alami. Bahkan ada di antara saudara sedang mengalami ini. Tidak nyaman, dirampas kok. Itu yang pertama. Lihat tahapan yang kedua. Yang pertama tidak rela Yusuf. Dan prosesnya panjang itu. Yusuf itu dari mulai dia jadi budak saudara ya. Dari mulai dibuang di sumur jadi budak. Itu kira-kira kurang lebih 10 tahunan. Karena 13 tahun dari mulai masuk sumur, kemudian jadi orang hebat, Perdana Menteri, Raja Muda di tanah Mesir. Itu prosesnya 13 tahun. Nah lihat, ketika dia tidak rela melepaskan semua yang dia punya itu panjang loh masanya. Kecewa mungkin ya. Kalau kita ngalami kecewa, kita marah, itu jadi panjang. 10 tahun lebih itu. Sekarang lihat yang kedua. Kejadian 39 di ayat 12 sama 13. Saya bacakan saja ayat ini ya. Perhatikan baik-baik ayat yang ada, setiap kalimat yang ada. Ayat ini menggambarkan hidup kita juga. Kejadian 39, 12, 13. Lalu perempuan itu, istri Potifar maksudnya, memegang baju Yusuf, jubah Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan, garis bawahi kata meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya, 2 kali kata meninggalkan, dalam tangannya dan telah lari keluar. Ada kisah tahapan yang kedua dalam kisah perjalanan kehidupan Yusuf. Yang pertama itu ditanggalkan paksa, tapi di kisah yang kedua, tahapan kedua kisah kehidupan Yusuf, dia rela meninggalkan jubahnya dicopot. Dia sengaja tinggalkan dengan ikhlas, dengan rela, memang sengaja dia rilis ditinggalkan. Ya sudah lah gitu. Kenapa dia rela tinggalkan? Daripada dia buat dosa, dia lebih takut akan Tuhan. Dia lebih memilih cinta Tuhan. Dia lebih memilih daripada nyakiti hati Tuhan. Sudahlah, baju ini bukan baju biasa. Ini jubahnya jubah direktur. Saya pernah gambarkan seperti jubah direktur, kira-kira seperti itulah. Tadinya kan jubahnya jubah budak. Kan ditarik jubahnya maha indah tadi. Diganti jubah budak, pakaian budak gitu ya, yang kasar.
Tapi sekarang dalam Kejadian 39, si Yusuf sudah menjadi orang kepercayaannya Potifar. Potifar bukan sekedar tangan kanannya Raja Fir'aun, ini taipan besar, konglomerat di zamannya itu. Dia punya banyak bisnis perusahaan yang besar. Itu semua bisnisnya, urusan rumahnya Yusuf yang pegang, dipercayakan sama Yusuf. Maka otomatis pegang banyak perusahaan yang besar, semacam kayak CEO dia. Jubahnya jubah CEO, jubahnya jubah semacam direktur, jubah kebesaran. Ini bicara status, jubah itu juga bicara status kan. Kita itu bisa tahu status seseorang itu dari jubah baju yang dia pakai. Kita tahu orang itu, oh orang ini begini statusnya, tingkatan sosialnya. Kita tahu dari jubah yang dia pakai, baju yang dia pakai, identitasnya, statusnya kita tahu. Yusuf pakai jubahnya baju orang hebat, semacam direktur dia punya. Itu dia rela, ikhlas dia tinggalkan. Dia tinggalkan. Daripada berdosa dengan dia tinggalkan, dia rela lepas. Apa yang saya mau coba sampaikan di sini sama saudara? Saudara lihat gambar ini, terjadi pergeseran dalam sikap hati, attitude daripada si Yusuf. Nomor satu, baju atau jubah Yusuf pertama dirampas, ditanggalkan. Nggak rela rasanya. Loh ini kebanggaan, pride, harga diri kok dicopot. Nggak rela. Rasanya daging mau berontak. Dan prosesnya lama, itu 10 tahun. Lalu yang kedua, Yusuf itu sengaja, ikhlas, rela, memang meninggalkan bajunya. Di Kejadian 39 ayat 12-13. Kemudian dia masuk dalam penjara. Lihat gambar ini. Saya kasih gambar sama saudara ya. Yusuf ikhlas meninggalkan bajunya. Yusuf ditangkap, kemudian dia dimasukkan di dalam penjara. Saya bacakan ayatnya ya. Kejadian 39 di ayat yang ke-20 dikatakan begini. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya Potifar dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tidak dituliskan dengan detail berapa lama Yusuf masuk dalam penjara. Tetapi ada banyak para ahli menuliskan, menafsirkan, berapa narasumber mengatakan kira-kira kurang lebih 2 tahun atau maksimal 3 tahun lah. 2 tahun sekian lah dia dalam penjara. Karena apa? Dan dia lakukan itu dengan ikhlas. Saudara lihat, ini yang saya katakan menjadi kunci penentu. Berapa banyak yang bisa kita terima dari Tuhan, berapa banyak yang kita mau dapatkan, kita terima dari Tuhan. Prinsip ini menjadi kunci. Yusuf rela meninggalkan, rela melepas. Dia menerima banyak dari Tuhan. Tadi awalnya dia pertahankan. Oh gak bisa, ini pride, ini harga diri. Kecewa berat sebetulnya secara manusia. Memang gak diutus dalam kitab. Tapi Yusuf sama dengan kita secara daging. Anak kesayangan. Statusnya anak kesayangan. Dirampas habis sama kakaknya. Kalau kita ngalami itu secara daging pasti kecewa. Job dirampas orang. Ada kerjaan dirampas orang. Itu kadang kita gak bisa tidur tuh. Kalau gembala seperti kami kayak saya. Ada jiwa yang rampas di tengah-tengah jemaat. Yang lain dirampas. Itu gak bisa tidur juga gembala kan. Dan itu terjadi sekarang gereja dengan gereja. Itu terjadi dalam bisnis dengan bisnis sesama. Saling merampas ya, profesi yang sama saling merampas gitu saudara ya. Kalau profesi berbeda nggak mungkin kan. Nah Yusuf ngalami itu. Tapi lihat tahapan yang kedua dalam proses perjalanan Yusuf, dia rela melepas, meninggalkan itu dan dia menerima dari Tuhan. Saya tunjukkan yang ketiga dengan cepat dengan waktu yang ada. Nah lihat saudara ya, klimaks dari perjalanan kisah kehidupan Yusuf kita lihat di ayat ini. Ketika dia pertahankan dan ketika dia melepas, lihat ada sesuatu yang berbeda. Ketika dia pertahankan tadi jubah, pasti jangan kak, jangan. Itu 10 tahun loh, jalannya lama banget 10 tahun. Tapi begitu dia rela melepas, nah ini kata kuncinya. Dia ngalami klimaks perjalanan kehidupan yang luar biasa. Saya bacakan ayatnya saudara ya, Kejadian 41 di ayat 40 sampai 43, agak panjang enggak apa-apa ya, saya baca saja ya.
engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, Fir'aun yang ngomong sama Yusuf, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya takhta inilah kelebihanku daripadamu. Itu kata Fir'aun. Terus selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Lihat 42. Sesudah itu, nah ini penting, Fir'aun dikatakan apa? Menanggalkan cincin meterainya. Cincin meterai itu bicara tentang otoritas, ya. Cincin meterai itu bicara tentang kuasa, dikasih. Engkau berkuasa atas rakyatku, perintahmu sama dengan perintahku. Dikasih cincin. Kalau nggak punya cincin, nggak punya otoritas, nggak punya cincinnya meterainya Fir'aun, nggak bisa memerintah pejabat yang ada. Cincinnya dilepas, nih aku kasih kepadamu, kamu bisa memerintah. Dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian dari kain halus. Tadi pakaiannya ditinggalkan, sekarang dikasih jubah yang baru, jubah Fir'aun, jubah raja. Dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Wah, ini menarik. Lalu Fir'aun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saya ingin saudara perhatikan ayat 42 di gambar berikutnya. Ayat ini mengatakan, sesudah itu Fir'aun menanggalkan cincin materainya satu dan dari jarinya, dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf, dikatakan pakaian daripada kain halus. Dan masih ada berikutnya, ini hilang tulisannya, dikasih kalung di lehernya, kalung raja. Dapat 3 loh. Apa yang Yusuf belum punya? Tadi dia udah punya jubah dari bapaknya, tapi ditarik paksa. Kebanggaannya ditarik paksa sama kakaknya. Lalu kemudian dapat jubah bagus dari Potifar, jubah pemimpin perusahaan. Dia rela tinggalkan. Sekarang diganti sama Tuhan, jubah dikasih Raja Fir'aun. Plus dapat bonus 2, cincin dan kalung. Kalung raja. Cincin dan kalung. Saudara, kalung itu bicara apa? Kekayaan. Cincin tadi bicara otoritas kuasa. Sedangkan kalung yang dikenakan Raja Fir'aun, dan dilihat gambar itu, yang ditaruh di lehernya Yusuf, itu bicara kekayaan materi. Kalung itu simbol kekayaan, simbol materi, simbol kekayaan dunia. Otomatis kalau punya kuasa, punya otoritas, ya otomatis itu naik materinya. Dan dia punya jubah, jubah bicara status. Kan tadi saya udah katakan, jubah bicara status. Kita bisa kenali seseorang statusnya itu siapa dia, dari jubah yang dia pakai. Kita ngerti dia, tingkatan statusnya, stratanya bagaimana dari jubah baju yang dia pakai. Oh, ini raja, ini penguasa. Yusuf dapat itu. Kapan dia dapatkan 3 itu? Ketika dia melepas. Lihat diagram ini, terjadi pergeseran. Baju jubah Yusuf dirampas, rasanya kecewa dalam hati mungkin. Adakah di antara saudara pagi ini yang dirampas dalam hidupmu? Mungkin kesehatanmu. Mungkin proyek besar di depan mata ada yang rampas. Atau ada hal-hal keuangan, kekayaan ditipu orang, dirampas sama orang, gak balik-balik. Bukan cuma kesehatan, dan rasanya di dalam hati itu berkecamuk, gak karuan. Dan sekarang kita belajar, kalau itu yang ada di hati saudara, lepaskan loh saudara. Nanti panjang prosesnya. Anda tidak pernah menemukan jalan keluar keajaiban dari Tuhan kalau Anda tidak punya kerelaan, kecewa terus di hati. Belajar yang kedua, Yusuf akhirnya meninggalkan sengaja itu. Lebih baik pilih Tuhan. Gini loh, kalau Anda memilih Tuhan, ada Tuhan pasti ada harapan. Ada Tuhan pasti ada jalan keluar. Yusuf rela tinggalkan, dia percaya lebih milih Tuhan sumber kehidupan. Dan kita lihat ketika dia rela melepaskan itu, Yusuf mendapatkan pakaian yang maha indah, pakaian raja, plus bonusnya apa? Kalung emas dan cincin materai. Kalung emas, saya ulang, bicara kekayaan materi. Cincin, materai,
bicara power, otoritas, kuasa dia punya. Dikasih bonus loh. Dari mana bonus dia dapat? Dari diagram 3 perkara ini. Dia rela melepaskan. Ini prinsipnya Tuhan. Ini prinsip kerajaan sorga. Rela melepas, Tuhan kembalikan, berikan kepada kita. Kalau Anda jadi orang Kristen, jadi anak Tuhan, kita ini gak rela melepas, gak pernah melepas, ya gak pernah menerima sesuatu dari Tuhan. Ayat yang terakhir saya bagi sama saudara. Yesus pernah ajarkan prinsip melepas ini dalam Yohanes 12 ayat 24. Mari kita kunci dengan ayat ini dan kita akan sama-sama membacanya saudara ya. Yohanes 12 ayat 24 bersama-sama kita baca 1, 2, dan 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Biji gandum mesti jatuh dulu ke tanah, dilepaskan dulu. Kalau nggak dilepaskan, gandum nggak bisa tumbuh berbuah banyak. Bukankah ini prinsip kerajaan sorga yang diajarkan oleh Yesus, yang dari awal pertama saya udah kasih bocoran sama saudara, bahwa hari ini kita belajar satu kunci rahasia kehidupan yang menjadi penentu bagaimana caranya kita bisa menerima banyak dari Tuhan. Kita mau menerima yang banyak dari Tuhan. Caranya bagaimana? Belajar, lihat dari kisah kehidupan Yusuf. Kisah kehidupan Yusuf yang rela melepas jubahnya tadi, jubah direktor tadi, itu sama dengan kisahnya janda Sarfaat. Rela melepaskan tepung sedikit yang dia punya di tempayannya itu dengan minyak sedikit dibuli-buli untuk buatin dulu buat Elia. Demi Tuhan yang hidup, aku tidak punya. Tapi dia rela melepas. Ketika janda ini seperti Yusuf rela melepaskan, dia mendapat yang banyak dari Tuhan. Jadi kalau gak rela melepas, gak bisa. Hari ini yang masih kecewa-kecewa. Di sini kita belajar begini loh. Bukan kehendakku yang jadi Tuhan, kehendakmu. Dari prinsip kunci kehidupan Yusuf kita belajar. Bukan keinginanku yang jadi keinginanmu Tuhan. Kadang kita ini kan memaksakan kehendak, mempertahankan keinginan kita. Berubah sekarang, kita belajar satu kunci, menerima yang besar dari Tuhan. Anda mau menerima banyak gak dari Tuhan? Kuncinya bukan keinginanku yang jadi, keinginanmu. Bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Ketika Anda dan saya belajar seperti Yusuf, ketika kita belajar seperti janda Sarfaat, ketika kita belajar seperti Yohanes 12 ayat 24 yang diajarkan Yesus, seperti benih gandum kita rela lepas, itu akan tumbuh dan kita akan menerima buah yang banyak dari Tuhan. Nggak rela melepas, nggak bisa. Kalau hari ini di hatimu masih ada rasa berat, kecewa rasanya, marah gitu, kok lepas dirampas gitu. Tinggalkan kemarahanmu itu. Engkau rasanya pahit hati ini dengan seseorang karena dia yang rampas pendeta. Tinggalkan itu, lepaskan. Sudah belajar seperti dikatakan, keinginanmu Tuhan yang jadi, bukan keinginan. Jangan dipertahankan. Memang kadang-kadang kita malu, kalah bersaing dengan itu, tapi tanggalkan itu. Kadang kita harus belajar seperti Yusuf, menanggalkan semuanya. Demi apa? Menerima yang banyak dari Tuhan. Di sini kita belajar sebuah kunci rahasia untuk menerima kemenangan. Rahasia menerima kembali yang lebih banyak. Bukan kehendak kita yang jadi, kehendak Tuhan. Dan itu Yesus pun yang dia ajarkan, dia praktekkan di Taman Getsemani. Rasanya dia tidak mau lakukan kehendak Bapa, mati di kayu salib, tapi akhirnya dia menang. Kunci kemenangan cuma sama dengan Yesus. Bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu Bapa yang jadi. Hari ini tanggalkan dengan ikhlas kebanggaan kita yang hilang dari kita, dan syukuri itu. Dan saya percaya termasuk kesehatan Tuhan akan kembalikan. Berkat job Tuhan akan kasih lebih banyak sama saudara. Hilang satu, double dikasih 3 loh sama Tuhan. Jubah raja dikasih, cincin, power kekuasaan, termasuk materi, kalung tadi, itu lebih banyak diberikan. Dan saya percaya firman ini menggambarkan perjalanan kehidupan kita. Anda juga akan mengalami yang sama.
kalau Anda rela juga melepaskan. Mari sama-sama kita berdoa, saudara.